Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisya Nopitasari. Saya berasal dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang sistem panca indera. Yang dimaksud dengan panca indera itu adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut juga dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihatan mata, indera pendengar telinga, indera pembau atau pencium hidung, indera pengecap lidah, dan yang terakhir adalah indera peraba kulit. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam indera. Yang pertama adalah indera mata. Mata adalah indera yang fungsinya untuk melihat lingkungan sekitar dalam bentuk gambar, sehingga dengan mata bisa mengenali benda-benda yang ada sekitarnya dengan cepat. Mata adalah indera penglihatan yang menerima sebuah rangsang berupa cahaya atau disebut juga dengan fotoreseptor. Mata tersusun dari alat tambahan mata, bola mata, otot bola mata, dan saraf optik 2. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mata. Yang pertama ada kornea mata, mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meluruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua, lensa mata, mempunyai fungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Yang ketiga, iris, mempunyai fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat, pupil, mempunyai fungsi untuk saluran masuknya sebuah cahaya. Yang kelima, retina, mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Yang keenam, otot mata, mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan bola mata. Dan yang ketujuh ada saraf mata, mempunyai fungsi untuk meneruskan sebuah rangsang cahaya dari retikan ke otak. Yang kedua, macam indera telinga. Indera telinga yaitu terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jongkor, tingkap bundar, dan rumah siput atau disebut juga dengan koklea. Fungsi bagian indera yaitu daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengar mempunyai fungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suatu gelombang bunyi. Yang kedua, gendong telinga, ini mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Yang ketiga, indera pembau hidung. Hidung ialah indera yang kita gunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Serabut-serabut saraf pencium terdapat pada bagian atas laput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara atau yang disebut dengan kemoreseptor. Bagian-bagian hidung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lubang hidung mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Yang kedua, rambut hidung mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernapas. Yang ketiga, selaput lendir mempunyai fungsi sebagian tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Yang keempat, indera pengecap atau lidah. Lidah yaitu salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam suatu mulut kita. Lidah bisa merespons berbagai jenis dan berbagai macam rasa, seperti rasa manis, rasa pahit, dan asam, dan rasa asin. Pada permukaan lidah yang ditutupi oleh 3 macam papila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, papila
circumvallata, papilla piriformis, dan papilla functoriformis. Cara kerja lidah sebagai berikut. Makanan atau larutan berasa menuju ke papila lidah, lalu menuju ke saraf gustatori, lalu menuju medola oblongata, lalu menuju talamus yang terakhir menuju otak. Yang kelima, indera peraba atau kulit. Kulit ialah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsang, temperatur, suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik atau mekanoresponsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Maharani. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang sistem indera. Saya akan mempresentasikan gangguan pada sistem indera. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan gangguan pada sistem indera penglihatan, yaitu mata. Yang pertama adalah miopi adalah rabun jauh, yaitu tidak bisa melihat dengan jarak jauh. Miopi terjadi karena 1. Bayangan jatuh sebelum retina. Yang kedua, bola mata terlalu lonjong. Dan yang ketiga, kelengkungan lensa mata terlalu besar. Miopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata yang berbentuk cekung atau negatif. Yang kedua adalah hipermetropi adalah rabun dekat, yaitu tidak mampu melihat dengan jarak dekat. Hipermetropi terjadi karena 1. Bayangan jatuh setelah retina. Yang kedua, bola mata terlalu pipih. Dan yang ketiga, kelengkungan lensa mata terlalu kecil. Yang ketiga adalah presbiopi, adalah cacat mata tua, disebabkan karena faktor usia yang menurun daya akomodasi mata. Presbiopi dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa bifokal atau rangkap. Yang keempat adalah katarak. Katarak adalah keruhnya lensa mata karena penumpukan glukosa atau diabetes mellitus. Lalu yang keenam, trakoma. Trakoma adalah peradangan lapisan konjungtiva mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Dan yang ketujuh, rabun senja disebabkan akibat kebutaan karena defisiensi vitamin A. Lalu, saya akan menjelaskan gangguan pada indera pendengaran dan keseimbangan, yaitu telinga. Yang pertama ada tuli saraf. Terjadinya tuli saraf adalah karena kerusakan organ kortisaraf atau korteks otak yang bertanggung jawab pada pendengaran. Yang kedua ada tuli konduktif. Terjadi karena gangguan penghantaran suara ke koklea, misalnya penumpukan serumen dan kerusakan pada pendengaran. Lalu ada gangguan pada indera pembau, yaitu hidung. Yang pertama ada hiposmia, adalah karena penurunan reseptor hidung terhadap sebagian bau. Yang kedua adalah parosmia. Parosmia adalah kesalahan reseptor hidung dan otak dalam mengartikan bau. Dan yang ketiga, kakosmia. Kakosmia adalah persepsi abnormal terhadap suatu bau yang tidak enak. Dan yang keempat, anosmia. Anosmia adalah ketidakmampuan total reseptor hidung menerima bau. Dan yang kelima ada pilek. Pilek adalah penyakit hidung yang menghasilkan hidung banyak lendir, yang menghalangi reseptor untuk menerima bau. Lalu gangguan pada indera pengecap, yaitu lidah. Yang pertama ada 1.
sariawan lidah yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Dan yang kedua, kanker lidah yang disebabkan merokok, obat-obatan berlebih, dan konsumsi alkohol. Dan yang ketiga ada fisura lidah. Fisura lidah adalah retak-retak dan lekukan pada lidah yang lebih besar yang menimbulkan rasa perih berlebih. Dan yang keempat ada makroglosi. Makroglosi adalah ukuran lidah dan papila yang lebih besar daripada normal. Lalu gangguan pada indera peraba. Yang pertama adalah panu. Panu disebabkan pada jamur Taenia versicolor. Dan yang kedua ada kurap. Kurap disebabkan oleh jamur Microsporum. Dan yang ketiga ada jerawat yang disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acnes yang disebabkan tersumbatnya pori-pori kulit. Dan yang keempat ada dermatitis. Dermatitis disebabkan oleh peradangan kulit yang disebabkan oleh munculnya ruam, rasa gatal dan inflamasi sebagai respon imun terhadap benda asing dan patogen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Melia. Saya di sini akan menjelaskan tentang reproduksi pria. Organ reproduksi pria ini berfungsi untuk menghasilkan sel sperma yang akan disalurkannya ke dalam liang vagina wanita, sehingga terjadinya proses pembuahan sel telur oleh sperma di dalam rahim wanita. Reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer ini terdiri dari testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang menggantung di pangkal penis dan dibungkus oleh skrotum atau dilindungi oleh skrotum. Testis berfungsi untuk memproduksi atau menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Nah, seorang pria akan menghasilkan 150 juta sel dalam waktu 24 jam. Dan jika seorang pria melakukan hubungan seksual atau terjadinya ejakulasi, maka seorang pria akan mengeluarkan 100-300 juta sel. Tetapi, jika seorang pria tidak melakukan hubungan seksual atau terjadinya ejakulasi, maka sel sperma yang telah diproduksi akan diserap kembali oleh tubuh secara alami. Yang kedua, itu ada penis. Penis adalah organ reproduksi pria yang berbentuk silinder dan terdapat saluran kencing. Nah, saluran kencing ini juga berfungsi sebagai saluran yang akan dilalui oleh cairan semen dan sperma. Di bagian dalam penis ini terdapat jaringan-jaringan yang dialiri oleh darah. Nah, jika pria terangsang, maka penis akan mengeras atau ereksi. Setelah melalui rangsangan yang cukup lama, maka terjadinya ejakulasi. Ketiga ada skrotum. Skrotum adalah organ reproduksi laki-laki yang terdiri dari otot dan kulit. Fungsi skrotum yaitu mengontrol suhu testis. Yang keempat ada epidimis. Epidimis itu saluran panjang yang terletak di belakang bagian penis. Epidimis itu berfungsi untuk membawa sel sperma atau menyimpan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Bagian organ pria yang sekunder itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini terdapat di bagian belakang saluran sperma. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan air mani yang menjadi nutrisi bagi sperma dan sebagai alat transportasi sperma saat keluar dari penis menuju rahim, yaitu seminal vesicula. Seminal vesicula ini sebuah kantung kecil di bawah prostat yang menghasilkan air mani. Cairan ini membuat sel sperma menjadi lebih encer dan mudah keluar. Pada organ laki-laki yaitu adalah disfungsi. Disfungsi adalah kondisi ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ereksi saat berhubungan seksual.
Yang kedua yaitu blanitis. Blanitis adalah peradangan kepala atau kelenjar penis yang disebabkan akibat infeksi bakteri maupun virus. Yang ketiga adalah kandidiasis. Kandidiasis disebabkan oleh jamur spesialis Candidiasis yang menyebabkan rasa gatal atau kemerahan. Dari saya, apabila banyak kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.